gereja Masehi Injili di Minahasa di 7 kabupaten kota. Serempak jam 10 ini ibadah dimulai di 7 kabupaten kota. Kita saat ini berada di Jemaat Gemim Sion Malalaya. Nah, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Yesus terangkat ke sorga, maka para murid-murid dalam masa penantian yang dijanjikan oleh Yesus Kristus akan ada ketuangan Roh Kudus, mereka berkumpul di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mereka akan berkumpul di Yerusalem karena memang sesuai tradisi dari orang Yahudi, bahwa setiap tahun ada 3 kali mereka akan berkumpul di Yerusalem. Yang pertama adalah saat Paskah. Yang kedua adalah saat hari Pentakosta. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun. Seluruh pria di atas 12 tahun harus berkumpul di Yerusalem. Nah, begitu juga dengan para murid-murid Tuhan Yesus dalam masa penantian yang dijanjikan oleh Yesus Kristus bahwa akan ada ketuangan Roh Kudus. Maka mereka berkumpul di satu tempat di kota Yerusalem. Mereka saling mendoakan. Mereka saling menguatkan karena memang secara fisik Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan mereka setelah terangkat ke surga. Dari berbagai latar belakang, para murid-murid ini, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, yang berlatar belakang sebagai nelayan bersama-sama dengan yang lain, Matius dan Yakobus anak Alfeus, berlatar belakang pemungut cukai. Secara pekerjaan terasa bahwa sangat jauh nelayan dan pemungut cukai. Pemungut cukai sekarang kalau orang identikan ataupun pekerjaan itu adalah orang-orang pajak atau orang-orang konsultan pajak yang mengatur tentang pajak di satu negara. Akan tetapi mereka mampu menyatu dalam persekutuan murid-murid Yesus. Dari 12 murid, setelah Yudas yang mengkhianati Yesus Kristus, maka mereka tinggal 11 orang. Mereka harus menggenapkan lagi menjadi 12 orang. Karena orang Israel mengidentikan 12 itu sama dengan 12 suku Israel. Jadi 12 suku Israel sama dengan 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Mereka sudah akan mencari pengganti, tetapi Tuhan Yesus Kristus sudah tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik. Dan oleh karena itu, yang akan menggantikan adalah orang yang sudah berpengalaman bersama-sama dengan Yesus Kristus saat mewartakan firman Tuhan. Ada 2 orang yang diajukan, yaitu Yusuf atau Yustus yang disebut Barsabas dan Matias. 2 orang inilah yang akan diundi untuk menjadi pengganti Yudas
yang mengkhianati Yesus. Maka dipilihlah atau terpilihlah Matias yang akan menggantikan Yudas. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yudas yang mengkhianati Yesus, setelah sekian waktu dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus menyampaikan isi firman Tuhan, bersama-sama dengan mujizat-mujizat yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang di tanah Israel, di tanah Yehuda. Akan tetapi Yudas bisa tergoda, tidak konsisten dalam berpelayanan. Hanya karena 30 keping perak dia menjual Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak konsisten dalam berpelayanan. Padahal mereka sekian lama, sekian waktu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, tetapi segampang itu Yudas mengkhianati Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, begitu juga dengan kita-kita sekarang yang hadir di siang hari ini. Kita berbeda-beda latar belakang, tetapi diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menata pelayanan ini. Kita diberi kesempatan. Tidak semua orang akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menata pelayanan ini. Dan menata pelayanan ini bukan hanya pendeta ataupun guru agama. Kita-kita penatua, diaken, komisi pelayan doa dan penginjilan, warga jemaat yang ada diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menata pelayanan ini. Sekali lagi bahwa kita berbeda-beda latar belakang. Secara pekerjaan, suku, etnis, kita berbeda-beda. Tetapi kita dipersatukan oleh Tuhan. Saya berlatar belakang secara pekerjaan, saya pengacara. Sangat jauh pendeta dan pengacara. Biarpun sama-sama orang pakai toga. Saya saat bersidang pakai toga. Gitu. Saya pakai toga. Tapi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani. Begitu juga dengan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi bahwa tidak semua orang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menata pelayanan ini. Kita harus syukur. Dan oleh karena itu, bagaimana kita tetap saling mendoakan. Itulah yang terutama. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Gereja Masih Injili di Minahasa. Kita saling mendoakan. Kita saling menguatkan. Kita saling membantu. Mengapa harus saya katakan ini? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan. Di gereja kita sekarang ada 147 wilayah. Jemaat sampai minggu ini 1061 jemaat. Bayangan 1061 jemaat. Kalau di Indonesia yang anggota PGI, orang dari segi kuantitas kita yang tiga yang terbanyak. Yang pertama adalah HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Yang kedua Gemit, Gereja Masih Injili Timor di NTT. Yang ketiga kita, Gereja Masih Injili di Minas. Mengapa kita tetap eksis? Kita berdiri
Gereja kita berdiri 30 September 1934. Sampai sekarang tetap konsisten dalam berpelayanan. Kenapa? Torang saling baku bantu. Torang saling menguatkan, torang saling mendoakan. Itulah yang menjadikan kita gereja Masih Injil Minahasa kuat. Yang kuat membantu yang lemah, yang besar bantu yang kecil. Orang sering bertanya, kenapa orang mesti sentralisasi kalau yang banyak? Kenapa orang mesti sentralisasi seperti ini? Karena gereja yang besar yang akan membantu jemaat yang kecil. Kita tidak seperti gereja yang lain atau sinode yang lain, yang kalau dia besar dia istilah seenak gua mau jadi gode kita, tak pusing yang lain. Tetapi gereja kita presbiteral sinodal, kita akan membantu yang lemah, membantu yang kecil. Mau hidup apa jemaat yang di Kroid sana? Mau hidup apa yang jemaat-jemaat di kepulauan? Kalau bukan kita yang besarnya akan membantu. Dan sekali lagi bahwa itulah yang menjadi kekuatan kita. Kekuatan gereja Masih Injil Minahasa. Karena orang saling baku bantu, saling mendoakan. Tidak egois, tidak memikirkan hanya cuma orang di gereja. Kita nak pusing dengan orang, kita nak pusing dengan gereja ini. Orang bikin jo semua ini. Tapi karena kita bersinhodos, kita yang berjalan bersama, maka tidak ada yang membedakan kita. Sama-sama. Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Malalayang di saat hadir di sidang majelis sinode tahunan ataupun majelis sinode istimewa sama dengan jemaat-jemaat kecil. Sama dulu. Tidak ada yang akan diistimewakan. Itulah yang menjadi kekuatan gereja. Dan kita tetap konsisten menjalani pelayanan. Sampai sekarang kita masih tetap ada tenaga utusan gereja yang kita bawa ke tempat-tempat lain. Jadi sekali lagi bawa gereja yang lain dan memikirkan itu. Kita masih bawa sampai 2 bulan lalu, Gemibe masih minta. Gereja Masih Injil Bola Mono masih minta jemaat pendeta dari Gemibe. Dibukalah kesempatan. Bawa. Kita masih bawa di luar sana. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, orang yang berada di kota Manado sangat enak sekali. Sangat enak sekali. Gereja tehal di tempat lain. Saya juga besar dari pelayanan di kota Manado ini karena dulu saya ketua pemuda Paulus Titiwungan. Di tahun 2000 saya ketua pemuda di sana. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi berkati oleh Tuhan, mari tetap kita saling mendoakan dan tetap konsisten dalam berpelayanan. Saya akan menceritakan kisah pembuatan lukisan malam perjamuan terakhir. Dia lukisan ini top dengan namanya The Last Supper. Lukisan ini dibuat oleh Leonardo da Vinci, orang di Italia. Dia juga yang membuat lukisan terkenal Mona Lisa dengan senyumannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih berkati oleh Tuhan, konon pembuatan lukisan ini kira-kira 25 tahun.
Ada dua kok cerita ini. Ada cerita yang 7 tahun dan cerita yang 25 tahun. Di pembuatan lukisan ini 25 tahun. Dibuat oleh Leonardo da Vinci. Dia mencari-cari sosok yang terbaik, sosok yang akan seperti Yesus. Maka didapatlah seorang pria yang menurut dia inilah seperti sosok Yesus. Dia membuat lukisan, selanjutnya murid-murid yang lain. Sampai terakhir dia kesulitan untuk mencari sosok Yudas. Ini sudah tahun yang ke-25, Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah lama dia membuat lukisan ini. Dan pada akhirnya dia sampai ke kota kecil. Dia mendapati sosok seorang pria yang menurut dia kira-kira seperti inilah Yudas. Yang orang keras, terkesan munafik. Dipanggillah pria ini untuk dijadikan dilukis sosok Yudas. Leonardo da Vinci membawa pria ini yang juga dia sudah lusuh, bawa di studio. Dia membawa, saat akan memasuki studio itu, pria ini menyampaikan, dia katakan kepada Leonardo da Vinci, dulu saya datang ke tempat ini. Saya yang menjadi profil dari Yesus Kristus. Dan sekarang 25 tahun kemudian saya juga yang menjadi sosok profil Yudas. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, dapat kita bayangkan rentang waktu 25 tahun terjadi perubahan yang sangat drastis. Seorang yang menjadi sosok tahun pertama sosok Yesus Kristus, tahun ke-25 dia juga yang jadi sosok Yudas. Nah, dalam kehidupan kita yang harus kita sampaikan, dalam pelayanan mari kita konsisten. Jangan lihat cuaca panas, cuaca hujan. Mari kita konsisten. Karena saya meyakini bahwa kita semua menginginkan bahwa kita, apa gunanya kita hadir di gereja? Apa gunanya kita hadir di kolom? Apa gunanya kita hadir di ibadah pria kop bapak, wanita kop ibu, pemuda, remaja, begitu juga anak sekolah minggu. Kalau kita tidak ingin mendapatkan keselamatan, ya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, konsistensilah yang dibutuhkan dalam pelayanan. Dalam berpelayanan itu
memang ada orang yang seakan-akan bahwa kalau ada pelayanan maka tidak ada pergumulan. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Sepanjang kita masih hidup di dunia ini, maka tetap ada pergumulan hidup, pasti itu. Begitu juga dalam pelayanan. Belum apa-apa, istilah ada beda pendapat, ada yang so maraju, so bamara. Sudah jadi orang jatuh urus. Biar jadi orang kok tuh dekat dengan badan pekerja, orang kok yang dekat dengan pendeta, orang jatuh urus. Orang kok sudah juga. Dan akhirnya memprovokasi nih jemaah. Mari tetap orang konsisten. Kalau orang konsisten, itu menandakan bahwa kita akan mencapai satu titik sukses dalam berpelayanan. Sukses itu kan tidak diukur dengan kita harus secara finansial atau orang banyak duit. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan ukur sukses dalam pelayanan. Oh, dia di rumah ada 3, anak cuma 2, DP oto ada 4. Bukan seperti itu. Sukses dalam pelayanan menurut saya di saat kita punya warisan rohani. Ada hal yang akan kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Itu menurut saya sukses. Selalu saya sampaikan kepada tapi anak 2. Yang pertama dia bernama Konstantinopel, yang kedua Nisia, tabu balik kok ini. Konstantinopel Nisia, bukan Nisia Konstantinopel. Selalu saya sampaikan kepada anak. Ada 2 kemanakan di rumah, jadi ada 4 orang. Selalu saya sampaikan bahwa orang tua menjalani pekerjaan, menjalani pelayanan ini selalu memikirkan anak-anak. Memikirkan ini nama baik. Bahwa kehidupan ini bukan cuma yang penting tak sodapa ini. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana warisan iman ini yang harus kita berikan kepada anak dan cucu kita. Tetap konsisten. Bukan dalam rangka menyombongkan, tidak. Saya sampai sekarang masih jadi guru sekolah minggu. Saya masih mengajar. Saya masih di pembina remaja. Saya masih jadi pembina remaja. Kurang di kom ibu kita nak jadi. Iya betul. Bapak kita anggota Bapak. Pemuda kita latar belakang pemuda. Pemuda mana bukan? Di 7 kabupaten kota ini orang tetap masih ada grup pemuda Gemi Melintas Generasi. Remaja kita masih. Sekolah minggu. Kok di jemaat beda-beda nih orangnya panggil. Ada pena, ada angku. Begitu. Tetapi itulah menurut saya kenikmatan dalam berpelayan. Biar cuma aja pakai kasih yang terios, tapi orang jatuh gor karena itu kaca. Siang kok so lantaran so pakai tarik Alphard, saya naik tinggi-tinggi tuh kaca. Gitu toh. Apa dia berguna itu? Biar lihat orang 7 tuh rumah, orang nak jatuh gor, nak berguna. Iya, nak berguna itu. Tapi biarlah apa yang Tuhan berikan ini, kita syukuri. Itu yang paling terindah. Saya ada juga orang menyampaikan begini. Teman saya jadi sesri kepada
pengusaha besar. Tapi dia bilang begini, Penak, dia tidur kurang jam 3, bangun jam 5. Tongka dia obat tidur. Iya ini betul. Dia minum obat baru mau tidur jam 3 subuh. Jam 5 sudah bangun. Cuma 2 jam dia. Tongka dia obat. Torang jalia ini kita pernah di pinggir jalan, nih gerobak dan tola-tola. Iya ada orang tak tidur. Kita bilang, Pak, bukan main dang. Itu DP kenikmatan hidup ya. Dia boleh tidur. Ini pengusaha yang so pakai tempat tidur yang memang so pakai air sto ini. Ada kan yang ada isi air tuh, bukan cuma busa. Nah, bisa tak tidur dia. Tapi orang yang istilah naik kelapa, buruh bangunan, dia boleh tak tidur. Dia menikmati nih hidup. Orang yang lihat nih pengusaha besar, orang ada 7 tuh rumah, 10 tuh oto. Nak jatah tidur, nak berguna menurut kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kiranya kita akan tetap konsisten dalam pelayanan. Kita meyakini bahwa Tuhan akan berkati bukan hanya diri kita, tapi Tuhan akan berkati anak dan cucu kita. Amin.